Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Untuk kita dapat mengenal dan memahami hal-hal yang telah dilakukan oleh kemanusiaan Yesus, tetaplah kita hidup melekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kembali kami dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan membawa iman percaya kami semakin kokoh di dalam Engkau. Bahkan kami semakin mengenal siapa Yesus yang telah menjelma menjadi manusia. Tuhan, urapi kami semua agar firman yang disampaikan jatuh ke tanah hati kami yang baik, sehingga firman tersebut berakar, bertunas, dan bahkan menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Tuhan, tuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang terus melekat di dalam Engkau dan semakin memuliakan Engkau lewat kehidupan kami, pikiran kami, dan seluruh perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memberi pakaian kulit binatang. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Kejadian 3 ayat 21. Demikian firman-Nya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kasih Kristus, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah yang penuh kasih itu mencari manusia dan didapati bahwa manusia bersembunyi dan mengenakan cawat dari daun ara. Lalu Allah memperkenalkan pakaian dari bahan kulit binatang kepada Adam pasca kejatuhannya ke dalam dosa. Asal mula pakaian bagi manusia itu terkait dengan rasa malu Adam dan Hawa ketika pertama kali mereka melakukan perbuatan dosa. Kemudian mereka membuat cawat untuk menutup rasa malu mereka. Cawat buatan Adam dari dedaunan itu tidak berkenan di mata Allah. Cawat daun buatan Adam digantikan pakaian dari kulit binatang buatan Allah. Hal ini adalah merupakan lambang dari rencana Allah yang besar dalam penyelamatan manusia dari dosa. Bila kita belajar tentang lambang di dalam Alkitab, maka cawat dari daun pohon ara yang Adam buat ini melambangkan tindakan manusia yang mencoba memperbaiki perbuatan dosa yang dilakukannya dengan cara dan upayanya sendiri. Perbuatan dosa adalah sesuatu yang serius dan itu disamakan dengan hutang, sehingga konsekuensi dosa adalah kematian atau maut. Ketika kita melakukannya, pasti mati. Tercatat dalam Kejadian 2 ayat 17. Dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka harga yang harus diberikan adalah harga yang sesuai dengan nyawa. Peristiwa Taman Eden tentang Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya merupakan ada binatang yang dikorbankan, artinya darahnya dicurahkan. Allah telah mengorbankan binatang dan mengambil kulitnya bagi Adam. Darah adalah sesuatu yang sama dengan nyawa, maka dalam sistem ibadah bangsa Israel yang dibangun Musa mengenai pengampunan dosa harus senilai dengan nyawa. Ini semua merupakan perlambangan dan pengertian dari lambang yang terjadi di Taman Eden dengan menelaah hukum Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa menyatakan unsur-unsur disebut tipe atau lambang yang digenapi di dalam kedatangan Sang Mesias. Suatu studi tentang peristiwa pada Perjanjian Lama yang mempunyai arti rohani dan terdapat penyesuaian di antara berbagai oknum, peristiwa, dan lainnya dengan Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Studi tentang hubungan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru membuat catatan sejarah. Kisah-kisah dalam Alkitab menjadi lebih hidup, lebih berkesan, dan lebih terasa kebenarannya. Teori tentang hubungan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru adalah juga sebuah bentuk nubuat tidak langsung. Karena kita mungkin saja tidak tahu itu bahwa ada suatu peristiwa nubuat dalam perlambangan di dalam Perjanjian Lama sampai penggenapannya diketahui. Mungkin banyak orang menganggap bahwa nubuat itu harus merupakan tulisan, perkataan, sehingga identik dengan ramalan. Padahal nubuat tentang Yesus Kristus juga mencakup peristiwa dan simbol-simbol lain.
Teori tentang hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru biasanya memiliki seseorang atau karya Mesias sebagai tujuannya. Perjanjian baru adalah pemenuhan hal-hal yang diungkapkan dalam teori tentang hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Banyak hal-hal dalam perjanjian lama tersebut yang merupakan tipe dari hal-hal dalam perjanjian baru. Orang-orang dalam perjanjian lama yang terlibat dalam kisah itu mungkin tidak melihat bahwa apa yang mereka alami itu, yaitu menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Termasuk pada catatan kisah pembuatan pakaian dari kulit binatang oleh Allah kepada Adam dan istrinya ini. Pada Kejadian 3 ayat 21 ini, Allah memperkenalkan pakaian dari kulit binatang dan itu dikenakannya kepada Adam dan istrinya pasca kejatuhannya ke dalam dosa. Pada bangunan kemah suci atau tabernakel penuh dengan lambang-lambang. Tentunya hendaknya kita juga dapat memahami lambang tentang Allah memberi pakaian dari kulit binatang pada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Perhatikan bahwa pada hari itu Adam dan istrinya melanggar perintah Allah dan seharusnya menerima konsekuensi pada hari itu, bahwa mereka mengalami kematian bukan? Tetapi bagaimana hari itu Adam dan istrinya tidak langsung mati? Coba kita merenungkan hal ini sejenak. Sesungguhnya pada hari itu juga Allah melakukan tindakan penyelamatan yang pertama pada Adam dan Hawa. Pelanggaran atau pemberontakan Adam dan Hawa pada Allah tentunya ada konsekuensi akibat dari pelanggaran yang mendapatkan upahnya adalah mati. Tetapi Allah telah melakukan pengganti dari pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa, yaitu dengan kematian substitusi, yaitu darah binatang yang tidak turut berdosa, namun dikorbankan untuk membayar konsekuensi kematian itu. Ini adalah lambang yang pertama bahwa pelanggaran dosa itu harus dibayar dengan darah. Melalui fakta ini, Musa sedang meletakkan dasar-dasar ibadah Israel yang melakukan ritual korban persembahan binatang yang dibunuh dan darahnya tertumpah sebagai lambang substitusi kematian yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Dalam Ibrani 9 ayat 21 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan bagi kita yang telah mengimani Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, substitusi kematian itu telah digenapinya di kayu salib. Hal ini ditulis dalam Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Demikian juga dalam Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Allah memberi pakaian kulit binatang yang menutupi ketelanjangan manusia dari dosa, dan itu merupakan nubuatan tentang pengorbanan Yesus Kristus untuk keberdosaan manusia. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang sangat mencerahkan kerohanian kami dan membawa kami semakin mengerti arti kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Kami menerima penjelasan karena Allah Bapa telah merencanakan atau menubuatkan tentang kedatangan-Mu untuk menebus dosa kami, yaitu melalui pengorbanan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini, sehingga iman kami semakin yakin bahwa Engkaulah Juru Selamat. Tuhan, terima kasih, pimpin kami untuk kami tetap setia, untuk kami terus mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak Tuhan, dapat melakukan kebenaran firman-Mu dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dari itu kami mohon kepada Roh Kudus untuk mengingatkan kami, agar kami dapat melakukan firman Tuhan dengan sebaik mungkin, yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita
terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.